Ya, tapi dengan kita tidak keluar dari zona nyaman kita hanya mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Kita hanya melakukan apa yang sudah bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya kita minim yang namanya pengalaman, kita miskin yang namanya pengetahuan, dan pada akhirnya itu tidak akan membuat kita beranjak dari tempat kita sekarang, karena kita berada di titik yang aman saja. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kali ini kita akan coba itu ngebahas tentang kembali lagi dunia mahasiswa. Jadi ada begitu banyak sebenarnya mahasiswa yang kuliah pada akhirnya meninggalkan kota asalnya atau merantau tuh. Ya, jadi gue salah satu termasuk yang pastinya. Jadi dulu gue tinggal di Tanjung Pinang dari SD sampai SMA, dan gue memutuskan untuk merantau ke Bandung ya, untuk bisa join dengan salah satu sekolah tinggi pariwisata di Bandung di sana. Dan menurut pendapat gua, merantau selalu banyak keuntungannya teman-teman ya, tanpa bermaksud untuk mengucilkan teman-teman kita yang kuliah dan tidak merantau atau menghabiskan banyak waktu di tempat kelahirannya. Namun di video kali ini gue coba tuh untuk menekankan ada poin-poin yang sangat penting. Kenapa kalau bisa itu kita kuliah lebih bagus merantau ya, ada banyak sisi-sisi positifnya ya. Jadi video kali ini juga sebenarnya akan sangat bagus buat teman-teman yang sudah tidak jadi mahasiswa lagi, artinya sudah pernah jadi mahasiswa, untuk kembali mengingatkan bahwa ya ternyata sewaktu gua merantau kemarin ada value-value, nilai-nilai positif yang memang gua punya tuh, dan sekarang gua harus tahu bahwa itu modal gua dalam menjalankan apapun karir atau kegiatan gua ke depannya. Ya, jadi ini sangat penting buat teman-teman yang akan merantau, atau yang memang sedang merantau, atau yang dulu sudah pernah jadi mahasiswa dan merantau pada saat kuliahnya. Ya, seperti apa poin-poin penting, value-value ya yang memang ada pada saat kita kuliah dan merantau, meninggalkan zona nyaman atau tempat kota kelahiran kita. Ya, seperti apa pembahasannya? Namun teman-teman, terlebih dahulu berinvestasilah dengan memberi tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah baik teman-teman, poin penting yang pertama itu adalah sekali lagi merantau, kuliah merantau mengajarkan kita yang namanya kemandirian. Kemandirian ini sangat-sangat penting ya, untuk kita menjadi lebih dewasa lagi. Jadi gue masih ingat tuh pada saat gue SMA dulu pun, gue tamat SMP, itu orang tua gue di Tanjung Pinang sengaja untuk membiarkan gue mengikuti yang namanya proses masuk untuk ke SMA pilihan gue tuh ya. Jadi pada saat gue masuk, gue disuruh untuk mencatat semua pengumuman apa yang dibutuhkan ya, apalagi kegiatan yang harus dilakukan untuk 2-3 hari ke depan atau 1 minggu ke depan. Nah ini menjadi penting ternyata ketika gue merantau teman-teman. Gue sampai di Bandung itu gue harus cari angkot sendiri menuju tempat kuliah gua ya, dari tempat tinggal gua. Terus gua akan di sana untuk bertanya sama orang perihal yang gua tidak tahu dan gua butuh tahu tuh ya. Dan di situ gua juga belajar untuk menulis ya, daripada mengandalkan hanya ingatan gua. Jadi banyak hal yang sebenarnya kemandirian kita dapatkan pada saat kita harus merantau tuh. Nah belum lagi kalau kita misalnya tinggal nantinya di kos ya, itu artinya berarti kita harus cuci piring sendiri ya, cari makan sendiri sudah pasti gitu kan, dan juga kita harus yang namanya membersihkan kos-kosan sendiri ya. Kita mulai hidup sendiri ya, di luar kebiasaan kita yang memang sudah serba ada, serba tersedia ketika kita masih tinggal bersama orang tua kita tuh. Nah jadi teman-teman, maksud gue gini, kemandirian itu sebenarnya adalah sama dengan yang namanya kebebasan. Kita dapat semacam kebebasan yang tidak kita dapatkan kalau kita memang masih sama-sama dengan orang tua kita. Namun kebebasan juga ini harus diartikan sebagai satu hal di mana kita harus bertanggung jawab untuk apapun yang kita lakukan ya, dengan orang tua kita yang sudah memberikan kita semacam kebebasan tadi, semacam kepercayaan untuk kita jauh dari mereka. Nah jadi teman-teman, di kemandirian kita belajar tuh bagaimana bahwa semua yang dipercayakan sama orang tua kita harus benar-benar kita bisa lakukan dengan yang namanya amanah ya. Amanah ini penting. Nanti kalau teman-teman berwirausaha, teman-teman bekerja dimanapun juga,
sudah pasti yang namanya amanah, kalau menjadi orang yang amanah ini pasti akan disukai oleh perusahaan, oleh siapapun atasan kita, atau ketika kita punya bawahan, pasti mereka akan sangat-sangat senang dengan profil sosok orang yang menjaga amanah. Jadi makanya teman-teman, kemandirian berarti sama dengan kita bertanggung jawab untuk setiap amanah yang sudah dikasih atau dipercayakan orang tua kepada kita tuh. Nah, di kemandirian juga sebenarnya teman-teman, ini poin penting juga bahwa kita belajar tuh bagaimana yang namanya mengatur keuangan kita juga. Pada saat gue dulu ngekos gitu ya, gue juga harus mengatur uang makan. Uang makan tuh seingat gue berapa? 500 ribu ya, 500 ribu untuk gue bisa makan sebulan. Tapi di situ ada uang pulsa ya, di situ ada uang kalau gue pergi jalan naik angkot kemana aja tuh ya. Belum lagi kalau misalnya dulu kita belum ada semacam handphone gitu ya, jadi kalau kemana-mana pakai wartel. Wartel tuh gue masih ingat dulu ya, 1 jam 20 ribu ya, setengah jam atau 1 jam gitu 20 ribu, dan itu harus nunggu orang lain juga kosong ya, jadi kita harus nunggu jam 9 malam supaya harganya murah. Jadi hal-hal kayak gini kita mulai belajar, kita mulai mengelola keuangan dengan baik ya. Padahal dulunya pada saat kita masih sama orang tua ya, paling hanya uang harian jajan itu aja yang bisa kita kelola tuh. Namun sekarang tanggung jawabnya lebih besar lagi. Dengan cara seperti itu kita benar-benar membentuk kualitas diri kita ya. Kita menjadi orang yang pintar, tidak hanya ngatur yang namanya tentang waktu kita, di mana kita banyak kegiatan, tapi juga kita pintar pada akhirnya mengatur keuangan kita. Ingat ya teman-teman ya, pada akhirnya kuliah kita pasti dituntut untuk menjadi orang yang sukses. Salah satu ciri sukses adalah mendapatkan banyak duit ya. Tapi ingat juga bahwa banyak public figure, artis yang jago cari duit tapi lemah dalam mengelola duit ya. Makanya financial advisor itu dibutuhkan tuh, orang-orang yang mengerti bagaimana mengelola keuangan ya, mengajarkan kita untuk investasi. Itu penting untuk ketika kita sudah berada di jenjang karir yang sudah sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman yang sudah punya pengalaman pernah mandiri ya dengan merantau pada saat kuliah, ini adalah aset juga, ini adalah sebuah investasi juga untuk teman-teman ketika nanti memang sudah sukses atau menuju sukses, sudah mulai terbiasa bagaimana untuk mengelola keuangan, bagaimana terlebih lagi memprioritaskan. Semuanya penting, pengeluaran-pengeluaran kita itu penting, tapi kita lebih mendahulukan yang paling penting supaya kita menang tuh. Dan berikutnya juga teman-teman, dalam kemandirian ini juga mengajarkan kita tuh bagaimana yang namanya mampu mengatasi masa-masa sulit kita. Ingat ya, orang-orang sukses di dunia ini yang kita lihat sekarang, mereka adalah orang-orang yang berhasil ya mengatasi semua hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Jadi kalau memang kita sudah mandiri, kita sudah belajar untuk merantau tuh, berarti kita sudah belajar untuk bagaimana menjadi orang sukses juga ya. Jadi kalau kayak gue ingat pada saat gue merantau dulu ya, seperti kayak gue dapat magang di Singapura. Jadi gue harus mengurus tiket ya, gue harus mengurus masalah ya, semua hal yang harus gue bawa, persiapan untuk ke Singapura itu serba sendiri. Ke travel dulu beli tiket itu kan masih ke tiketing ya, ada yang menjual tiketnya seperti itu. Jadi itu pun kita harus sendiri. Terus kalau duitnya nggak ada ya, harus seperti apa mengakalinya ya. Nggak melulu kita langsung cengeng untuk ngadu ke orang tua. Kita juga pasti dengan usia yang sudah seperti sekarang pingin tuh ya dianggap dan dilihat sudah bertumbuh sama orang tua kita. Jadi hal-hal seperti ini sangat-sangat mempengaruhi kita. Belum lagi teman-teman, masalah pertemanan. Dengan kita mandiri, kita pasti akan belajar itu bagaimana untuk bergaul sama teman-teman yang memang ya tidak kita kenal sebelumnya, beda karakter dengan kita, sudah pasti beda daerah asal, beda juga cara berpikir gitu ya. Kita akan menyesuaikan, kita akan mencari teman-teman baru, kita akan masuk ke komunitas-komunitas atau ekskul ya yang ada di kampus kita, dan ini sangat-sangat membekali. Jadi teman-teman, ayo, kalau memang teman-teman masih kuliah saat ini dan merantau, ini adalah sebuah investasi bagus buat teman-teman. Jadi jangan disia-siakan. Tidak ada hari yang sia-sia. Ya, percayalah bahwa isi semua hari-hari kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang nantinya di depan itu bakal sangat membantu kita dalam karir dan usaha kita. Nah baik, yang kedua teman-teman, gue mau sharing bahwa selain kemandirian ya, bahwa merantau pada saat kuliah ini pada akhirnya mengajarkan gue untuk namanya menghilangkan gengsi itu ya, gengsi. Jadi waktu gue dulu kuliah, gue kerja sambil kuliah juga. Jadi kebetulan karena kita orang hotel, ada banyak teman-teman kita yang memang
punya link di hotel atau punya IO, dan gue masuk di situ untuk bekerja harian, daily worker ya. Jadi kita bantu tuh, walaupun jurusan gue adalah jurusan membersihkan kamar ya atau menata sebuah kamar, tapi gue ambil kerja sampingan di luar, di mana harus membersihkan sebuah restoran atau meng-clear up semua atau men-set up makanan-makanan di meja tamunya ya. Jadi jurusan lain pun gue pelajari aja tuh, karena ini penting ya. Jadi menambah wawasan, menambah pengetahuan baru tuh buat guanya. Nah, jadi teman-teman, gengsi kita untuk malu lah gua kerja. Bayangkan kalau kita misalnya berada di daerah asal kita. Nanti kalau seandainya tamunya adalah tetangga gua atau memang saudara gua yang memang rekan keluarga juga, ini gimana nih, gua harus mana ya. Namun dengan merantau kita seperti kayak nothing tulus tuh ya. Udahlah, nggak ada yang kenal gua ini ya. Itu hampir sama juga waktu gua juga kuliah sama melanjut ke D4, diploma 4, dari diploma 3 gue menjual minuman tuh. Jadi ada arum manis kalau teman-teman tahu ya. Terus gue campur arum manis itu dengan Fanta dan susu kental manis jadi sebuah minuman. Di Bandung gue jual di tempat-tempat lampu merah. Gue juga masuk ke perumahan-perumahan ya. Pada akhirnya pada saat gue menjual supaya laku, ya memang gue juga akan mengatakan bahwa gue butuh makan dan minum gitu, seolah-olah kayak meminta empati orang ya. Tapi fokusnya lebih kepada gengsi gue itu bener-bener gue kebelakangin dulu tuh, gue hilangin dulu ya. Tak ada malu-malunya lah istilahnya ya. Lagian di Bandung siapa yang kenal gue gitu kan, keluarga juga udah jarang, udah jauh gitu. Jadi merantau membantu kita untuk melihat kualitas diri kita yang sebelumnya terpendam tuh, bahkan tertimbun jauh tuh ya. Jadi tergali semuanya, kelihatan, dan otomatis menambah kepercayaan diri kita ya. Jadi ini penting banget. Kayak gue pada saat jadi dosen, pengalaman ini gue sharing ke kelas teman-teman mahasiswa, dan mereka sangat terbekali dan mereka sangat senang, nyambung aja pembicaraan ya. Dan juga pada saat gue di luar kampus sebelumnya, gue berwirausaha sampai dengan sekarang, dengan rekan-rekan lain kalau ketemu, ini ternyata pengalaman-pengalaman yang enak untuk menyambung pembicaraan kita ke inti pembicaraannya. Jadi, dan pada akhirnya di titik sekarang teman-teman, kalau gue melihat ke belakang lagi dan gue mendapatkan masalah-masalah berat pada hari ini, ternyata pengalaman-pengalaman tadi itu menghilangkan gengsi tadi, semuanya membantu gue dalam pemecahan masalah-masalah gue ya. Jadi teman-teman silakan aja dibuktikan ya, pengalaman yang sangat berharga di mana jualan di lampu merah, jualan masuk ke perumahan-perumahan ya, bekerja harian ya, meng-clear up semua makanan-makanan tamu ya. Kita hilangkan rasa jijik, padahal mungkin kita disepelekan gitu ya pada saat mereka minta tolong, bersihkan ini ya. Jadi pengalaman itu semua sangat membekali gua untuk bisa bersikap atau merespon hal-hal positif dalam hidup hari ini ya. Jadi itu menambah pengalaman baru sudah pasti, pengalaman hidup sudah pasti ya. Terlebih lagi pastinya untuk kita bisa bagikan. Kalau sekarang gue punya anak-anak gue nanti kan mendengar bagaimana cerita-cerita itu, bahwa bapaknya dulu juga pernah tuh istilahnya menurunkan gengsinya ya, tetapi tidak menurunkan kualitasnya, justru menaikkan kualitasnya. Jadi percayalah teman-teman, dengan kita mengesampingkan gengsi kita sebenarnya menjadi satu langkah ke depan ya, one step forward ya. Jadi jangan gengsi. Buat teman-teman yang masih merantau, lakukan saja pekerjaannya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir teman-teman, justru ini juga yang paling penting menurut pendapat gua ya. Artinya dengan kita merantau pada saat kuliah, kita akan mengenal sebuah kota baru, kehidupan baru yang tidak pernah kita dapatkan. Di sana ada orang-orang baru yang punya gaya berpikir baru, cara mereka melakukan keseharian baru, budaya-budaya mereka serba baru, dan ini sangat-sangat penting ya. Gua Tanjung Pinang sudah khas dengan Melayunya, datang ke Bandung ya, ternyata mereka punya cara berpikir yang berbeda gitu ya, mereka punya budaya yang berbeda, menghabiskan waktu dengan cara-cara mereka. Ini membantu gue sekali memperkaya tentang arti hidup gitu ya. Belum juga kalau satu hal yang penting juga seperti kuliner gitu ya. Ternyata kuliner di Bandung pasti punya tuh makanan khas sendiri ya, batagor lah, siomay lah
ya, atau lalapan-lalapannya, ya ternyata itu enak juga di lidah, ya. Sedikit banyak itu juga akhirnya membuat kekayaan gua terhadap kehidupan, terhadap daerah lain jadinya bertambah, itu otomatis, ya. Namun juga teman-teman, tempat-tempat nongkrong ini harus diperhatikan juga, ya. Selama gua kuliah, gua menghabiskan waktu dengan teman-teman baru, gua diajak ke tempat-tempat objek wisatanya, mau itu yang daerah pegunungan, mau itu dekat Kawah Putih gitu ya, mau itu di pusat shoppingnya, ya. Di situ akhirnya gua tanpa disadari punya banyak referensi untuk bisnis, ya. Ternyata gua lebih banyak lagi link karena gua berkenalan dengan orang-orang baru, ya. Dengan orang-orang baru tersebut lagi gua terbuka, ya, banyak cara-cara berpikir, cara-cara berwirausaha yang tadinya gua nggak kepikir. Terlebih maksud gua adalah cara marketing, ya, memasarkan produk. Ini sangat-sangat penting. Nah, jadi terkadang juga bahasa mereka yang berbeda dengan gua, ternyata gue masukkan ke kelas, ternyata itu menjadi sebuah icebreaker juga tuh, ya, pemecah kesuntukan di jam-jam ngantuknya pada saat gue di kelas saat ini. Jadi ada begitu banyak lah ya keuntungan memang ketika kita mendapatkan sebuah tempat baru atau kota baru itu, ya. Belum kalau kita berbicara tempat-tempat malamnya, ya, anak-anak hotel, orang-orang hotel sudah identik tuh harus minimal mengenal, ya. Tidak usahlah menjadi candu, ya, dengan kehidupan clubbingnya. Gue nggak menyarankan itu karena gue juga nggak candu dengan yang namanya clubbing. Tapi kalau dibilang pernah clubbing, mengenal seperti apa kehidupan clubbing gitu, tahu, ya, itu penting supaya kita membekali mahasiswa kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, ya, lingkungan-lingkungan kita, supaya mereka, ya, mendapat gambaran yang lebih objektif tuh, tidak hanya dari satu sudut pandang. Nah, jadi teman-teman, ini semua bagus sekali. Kehidupan malam di Bandung, terus gue bandingkan dengan di Batam, ada perbedaannya, ya, ada perbedaannya. Tapi yang paling gue nikmati adalah dari kedua-duanya, ya, gue bisa mendapatkan banyak ide ketika memang harus sekali-sekali, ya, tidak terus, ya, gue begadang, ya, dan keluar di tengah malam tuh, ya. Kita benar-benar melepaskan stres, melepaskan penat, capek kita kerja, dan ini sangat-sangat membantu. Jadi banyak hal-hal baru yang memang kita dapatkan ketika kita merantau dibanding kalau seandainya kita hanya berada di tempat kita saja, ya. Bukan berarti buruk kalau kita hanya stay kuliah di tempat kita saja, tapi jelas ketika kita memang melangkah pergi meninggalkan kota tempat kelahiran kita, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru tuh, ya, mulai dari kehidupannya, mulai dari bisnis di sana, mulai dari gaya hidupnya, ya. Ini memperkaya kita semuanya. Terlebih yang paling penting adalah jaringan baru, link-link orang-orang yang kita kenal baru. Kalau kita butuh nanti kembali setelah merantau, butuh apa saja, kita sudah punya tuh orang-orang kenalan kita yang memang sudah mengenal kita tatap muka dulunya, dan ini akan mempermudah kita untuk saling percaya. Trustnya, faktor trustnya sudah terbentuk. Dan terakhir, the last but not the least, pastinya teman-teman, ketika kita memang harus keluar dari yang namanya kampung halaman kita dan merantau, kita berarti keluar dari yang namanya comfort zone, zona nyaman. Teman-teman pasti sudah sering mendengar banyak motivator, banyak entrepreneur, banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses yang kita lihat sekarang. Mereka semua bisa sukses karena memang mereka keluar dari yang namanya zona nyamannya, ya. Dan sering sekali kita menemukan pada akhirnya emas brilian dalam diri kita ketika kita keluar tuh dari zona nyamannya. Kita nggak akan pernah melihat sesuatu yang paling berharga dalam diri kita kalau kita nggak menantang diri kita untuk mendapatkan suatu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan baru dalam hidup, ya. Yang artinya dalam hidup ini memang kita pasti harus terus belajar untuk hal-hal yang baru, mendapatkan kesulitan, memecahkan setiap masalah di depannya. Dengan cara seperti itu, kita pada akhirnya mengetahui bahwa kita punya kualitas diri, keunikan yang orang lain tidak punya, dan hanya kita saja yang punya tuh. Dan ini sangat-sangat berharga. Jadi buat teman-teman, menurut pendapat gua, kalau memang teman-teman ingin melihat apa talenta terbesar teman-teman, keluarlah dari zona nyaman teman-teman, ya. Dengan cara seperti itu, pasti kita akan melihat siapa diri kita yang sesungguhnya, bagaimana cara kita merespon hidup ini, ya. Tapi dengan kita tidak keluar dari zona nyaman kita hanya mengetahui apa yang sudah kita ketahui, kita hanya melakukan apa yang sudah bisa kita lakukan, dan pada akhirnya kita minim yang namanya pengalaman, kita miskin yang namanya pengetahuan, dan pada akhirnya itu tidak akan membuat kita beranjak dari tempat kita sekarang, karena kita berada di
titik yang aman saja. Itu saja teman-teman sekiranya sharing kita untuk hari ini, dan gue berharap buat teman-teman mahasiswanya yang merantau atau yang tidak merantau tetap semangat ya. Kita bisa belajar di mana saja, tapi buat yang merantau 3 poin ini sangat-sangat penting. Jangan dilupakan, jangan sampai tidak didapatkan, karena ini sangat-sangat menjadi investasi bekal kita buat ke depannya. Oke, semangat kuliahnya dan banggakan orang tua kita, terlebih bertanggung jawab terhadap hidup yang memang kita sendiri buat, bukan orang lain buat. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subscribe. Thank you very much and God bless you all. Out.